tweng tweng tweng. Circle Secrets episode 1 bersama Hanafi. Iya. Oke. Halo. Halo. Ya. Terima kasih Hanafi. Terima kasih Kak. Kamu menjadi pembuka dari rangkaian batch satunya Circle Secrets. Ya. Yes. Semangat. Iya. Circle Secrets hadir untuk menemani teman-teman penikmat tari, penikmat kelas tari, pecinta tari, penari, koreografer dan segalanya, karena Circle Secrets pengen apa ya, membangun kesadaran secara maksimal bahwa ekosistem tari itu perlu dijagain, perlu disayang-sayang secara bersama. Nah, makanya barangkali ini Circle Secrets hadir untuk ada sesi dengar gitu. Kalau selama ini kita selalu diharapkannya untuk menampilkan visual penampilan yang bagus, tapi kenapa juga tidak memberi kesempatan untuk setidaknya mendengar lah apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan, apa yang direnungkan oleh para pelaku tari, baik penarinya sendiri, koreografer, penata kostum mungkin, atau lighting designer yang sering bekerja bersama koreografi, atau penulis, dramaturg, apalagi ya kira-kira. Kalau yang berkaitan dengan penari-penari itu apa ya? Kru mungkin. Krunya. Atau udah disebutin semua. Semua ya, apapun itu ya. Jadi atau mungkin penikmat tarinya sendiri suatu saat akan hadir menemani. Nah sekarang guys, kita bertemu dengan Hanafi. Hanafi, terima kasih. Hanafi ini banyak cabang seni tarinya, tidak hanya sekedar penari, tapi juga koreografer, pengajar tari, tapi juga masuk ke ruang manajerial dalam studio tari. Pertanyaan pertama. Oke, langsung pertanyaan ya. Langsung lah. Ini pokoknya kita santai saja. Pertanyaan pertama, kapan mulai menari? Silakan dijawab. Kapan mulai menari? Sebenarnya mungkin keinginan untuk nari itu dulu awal banget mungkin karena dari senam. Ternyata menyenangkan, tapi setelah beranjak dewasa kayak ada keinginan untuk apa ya Kak, ngeliat TV itu ada kayak dancer, dulu terinspirasi sama dancernya Agnes sih kayaknya. Keren banget ya gitu, kayak mereka bisa, badannya tuh bisa wah fleksibel banget gitu, kayak keren banget gitu gerakannya. Terus cuman karena aku tinggalnya juga di daerah dan di tempatku itu kayak tempatnya juga tidak punya sarana untuk kita latihan. Pernah dulu zaman sekolah tuh aku tari Aceh karena sekolah itu SMA. Oke. SMK aku. SMK. Untuk acara kelulusan dari kakak kelas. Diajak untuk latihan awalnya karena kayak mereka kurang orang sih. Jadi seharusnya dari yang memang orang Aceh ini semua, cuman ternyata orangnya kurang. Jadi aku diajak, terus seru banget ya, bisa sambil nyanyi, terus sambil bergerak, terus ternyata juga cukup susah dan di situ letak menariknya. Tapi untuk pertama kali mulai belajar nari yang di kelas itu di tahun 2014 di GBK. Itu usia berapa ya? 2015? Agak lumayan, masih muda sih, 24 tahun. 24 itu pertama kali 24 tahun. Di GBK, nama tempatnya tuh P7 dulu. P7 itu Pintu 7 Senayan. Pintu 7 benar, GBK. Senayan. Ya. Jadi zaman dulu itu ada studio, ada sebuah kolektif sebenarnya, sebuah kru namanya P7. Yes. Di Pintu 7 GBK. Masihkah sampai sekarang? Sekarang udah nggak ada, karena sudah ada perubahan gedung, terus kita pindah ke tempat yang lain dan ternyata tidak berjalan dengan baik. Jadi akhirnya sekarang kayak sudah stop sih. Itu sih serunya waktu itu bisa ketemu banyak orang dan
ya aku introvert sekali, nggak berani ikut kelas sendirian. Terus aku ngajak temanku perempuan, Oke. itu teman satu kuliah di Jogja dulu. Terus kayak tolong dong temenin aku dong, karena aku nggak berani nih buat ketemu sama orang. Terus kayak oke ditemenin. Ternyata dia senang tapi ternyata tidak bisa melanjutkan karena kesibukan pekerjaan. Jadi Oh, aku kayak mulai aku harus bisa nih setiap minggu harus latihan terus gitu. oke. Dan selanjutnya kamu bergabung di sebuah Bergabung di sanggar situ. atau ya Ya, benar. namanya? Dan banyak kesempatan akhirnya setelah masuk situ, mereka mungkin melihat ada progres perkembangan aku selama ikut kelas. Mungkin sekitar 2-3 tahun baru diajak untuk masuk ke industrinya gitu, Kak. Nama studionya apa? Nama studionya kita studionya sewa. Oh, oke. Nama company-nya P7. P7 itu, oke. Ya, setelah dari P7 ada keberlanjutan nggak? Oke. Kalau P7 sudah akhirnya membawa kamu ke ruang industri gitu sebagai penari industri gitu. Tapi secara pribadi, apakah Hanafi meneruskan proses belajar tarinya atau hanya oh ya udahlah aku mengikuti arus industri aja? Iya. Gimana? Mungkin karena aku berangkatnya dari kelas, jadinya mindsetnya udah belajar gitu. Kalau menurut aku ya, dan kebetulan ketemu sama circle teman-temannya itu yang mereka juga semangat untuk belajar terus. Jadi kita bersaing secara sehat ya, maksudnya kayak mereka sudah sampai progres di sini nih, aku nggak mau sampai ketinggalan. Ada momen sih aku merasa kayak aku tertinggal jauh karena aku juga kegiatan kantor Kak, gitu. Mereka sudah full time dancer gitu. Jadi ada yang udah ngajar. Kantor apa? Aku kantor di televisi di Net TV. Terus jurusan dulu aku teknik informatika. Jadi IT. Jadi ini kayak nggak nyambung sebenarnya. Oke. Kayak dari IT tiba-tiba anak teknik menari. Jadi kayak tapi ketidaknyambungan itu bukan menjadi sebuah masalah loh. Maksudnya, oke, sudah kerja di TV, guys, dia sudah kerja di TV. Tapi kamu harus tahu, aku tujuan masuk TV juga pengen jadi artis juga. Karena kayak bisa deh masuk ini tuh bisa masuk TV gitu. Tapi ternyata ya lewatnya lewat nari. Oke, jadi sebenarnya dreamnya itu adalah menjadi artis tuh. Iya, tapi aku malu nggak berani. Bagaimana cara juga aku bingung Kak. Oke. Dulu dikasih kesempatan ada satu program kayak cuman bantuin cameo, ada Sarah Sechan. Terus kayak diminta tolongin, boleh nggak kamu jadi talent cuma main gitar doang gitu. Terus kayak itu senang banget sih kayak wah gitu. Sebenarnya itu ada itu ya. Ada dua hal yang menarik dari Hanafi. Hanafi yang introvert tapi Hanafi juga kepingin menjadi artis. Caranya bagaimana? Nah itu caranya bagaimana itu. Menari ini adalah salah satu ruang untuk sebenarnya kamu mengeksplor dirimu sebenarnya untuk gimana sih cara mengekspresikan diri gitu. Tapi untungnya ternyata di tari kamu menemukan banyak kenyamanan gitu. Tapi kerjanya di mana tuh? Akhirnya apakah terus atau enggak di TV-nya? Aku bertahan tuh 5 tahun. Cuman jadi 1 tahun kerja, terus aku mulai ambil kelas di 2013 itu masuk kerja pertama kali, 2014 itu ikut kelas, terus di 2018 aku sudah resign. Jadi 4 tahun proses dan awalnya tuh diem-diem di kantor. Jadi aku nggak mau tuh orang-orang tahu kalau aku nari. Karena nggak tahu kayak mindset tuh kayak cowok nari. Jadi kayak agak kayaknya malu dia ntar diajakin gitu. Dan tiba-tiba satu kantor tahu semua. Karena? Karena kayaknya aku upload di YouTube kan. Terus mereka, wah nih Hanafi. Aku merasa kayak waktu itu kayak di judge. Tapi ternyata sebenarnya enggak sih. Itu perasaan doang gitu. Dan akhirnya ketika mereka tahu kalau di kantor kita tuh ada setiap tahun tuh event rapat tahunan kan. Setiap divisi harus perform. Nah, aku jadi salah satu penanggung jawab untuk membuat koreo dan performnya mereka. Sampai akhirnya aku resign dan bisa juara. Banyak anak teknik tidak mau nari sama sekali, orang-orangnya tidak mau bergerak. Kita harus ngelawan anak produksi yang mereka sudah di bidang kreatif kan.
Tapi ya kayak di masa terakhir aku di kantor, aku merasa kayaknya ini harus yang paling jor-joran sih dikasih. Dan ya akhirnya oke. Dulu menariknya pada saat aku mau resign, karena kalau aku resign tuh pentolan untuk yang ngurusin event itu nggak ada. Oke. Jadi tidak boleh. Terus bosku bilang gini, kamu 3 bulan dulu aja deh, nggak apa-apa, nggak usah masuk kantor. Kamu nari aja dulu. Gua bebaskan tapi jangan resign. Menarik loh ini, menarik banget loh. Karena aku merasa sudah tidak bertanggung jawab di kantor. Oke. Gitu. Jadi aku sudah tidak merasa happy sama kerjaannya, dan buat apa kayak cuma dateng tapi kayak mengeluh kayak wah aku pengennya nari gitu. Jadi pekerjaannya tidak dengan hati gitu. Oke. Sebentar Hanafi, kayaknya kalau kita ngomongin tentang Banyak ya ngomongnya. nggak apa-apa, menarik loh. Apa kalau kita ngomongin tentang kerja di kantorku ternyata bukan passionku, aku ngerasa klise ya. Tapi yang menjadi menarik itu adalah kenapa akhirnya kamu pada akhirnya kan kamu resign kan gitu, dan kamu memilih dunia tari itu sebagai apa ya, acuan untuk melanjutkan hidupmu, menghidupi hidupmu. Apakah tari menghidupimu? Menghidupi. Oke. Menghidupi sekali. Ternyata menghidupi guys. Namun harus kerja keras ya. Ya. Karena sangat wajar kita sesama penari, kita tahu, dan barangkali teman-teman di rumah kan juga sangat paham bahwa selama ini tari kan dipandang sebelah mata. Terus tari itu masih dianggapnya hobi saja, bukan profesi. Ya, nah, ini satu bukti bahwa tari menghidupi gitu. Terus aku mau balik dulu ke keluarga gitu. Bagaimana kamu meyakinkan orang tuamu, ibu, dan semua orang di rumah bahwa Hanafi yang sudah disekolahkan sampai ke level itu, sampai akhirnya masuk ke instansi pertelevisian yang sangat bergengsi, tiba-tiba memutuskan untuk tarik mundur terus menjadi profesi yang semua orang masih menganggap secara general di Indonesia ini tari itu bukan profesi. Gimana tuh cara menjelaskannya? Oke, kenapa akhirnya aku memilih nari dulu? Karena aku nggak pernah punya ada goals di hidup. Jadi aku cuma mengikuti default kehidupan manusia saja. Sekolah, kuliah, bekerja gitu. Dan ternyata dulu kayak kepikirannya kayak kalau kita kerja di kantor pakai dasi itu kayaknya keren banget. Dan untungnya di kantor dulu kita baju bebas, itu lebih menyenangkan gitu kan. Dan setelah dijalani, terus aku ikut kelas nari, kok aku nggak pernah merasakan perasaan se-happy ini ya. Kayak ada sesuatu hal yang aku nggak pernah kayak, wah ini sesuatu yang menarik yang aku tidak pernah rasakan sebelumnya. Dan pelan-pelan setelah dijalanin, terus bisa nabung untuk aku ikut kelas di luar. Dan itu menariknya, aku tidak pernah bisa nabung sama sekali sampai COVID. Terus ikut summer jam di Singapura itu lumayan duitnya, dan aku pikir-pikir kenapa ya bisa mau ngabisin duit sebanyak itu untuk kelas nari gitu. Apa ya gitu. Ternyata memang sudah sesuka itu, secinta itu sama nari. Dan ketika melihat banyak orang menari dengan hati, merasa kayak menjadi bagian dari mereka gitu. Kayak wah itu bagus sekali ya gitu. Kayak ternyata menari itu bukan cuma sekedar kamu bergerak gitu, tapi kayak ada sesuatu hal yang disampaikan, dan itu kayak mahal sekali, bukan harganya tapi kayak bisa membuat itu tuh kayak wah hebat sekali ya gitu, gimana caranya gitu. Dan dari situ aku memutuskan untuk kayaknya aku harus fokus di nari deh ini. Tapi di kepala doang. Aku juga coba tanya-tanya teman yang lain kayak apakah memungkinkan kalau aku akhirnya memilih untuk nari. Tapi teman-teman yang nari tuh selalu bilang jangan.
Karena tidak safe. Jadi ibaratnya kayak kamu tuh udah punya pendapatan bulanan malah memilih yang tidak aman. Oh, Jadi kayak aku pertimbangkan lagi dan itu aku meyakinkan diriku dulu. Dan setelah aku yakin aku coba ngomong ke ibuku. Karena balik lagi aku punya tanggung jawab yang dimana aku disekolahkan sampai kuliah, biayanya tidak sedikit. Terus kayak mama gitu kan, mamanya mama karena di Medan kan. Terus aku mau nari. Kenapa? Karena aku merasa kalau hidupnya cuma mengejar duit doang tapi tidak happy, aku merasa kosong gitu. Kenapa? Kalau di nari itu aku merasa ketika aku bekerja, di awalnya mungkin ya butuh duit, cuman tujuan utamanya bukan duitnya, gitu. Tapi lebih ke kayak mengisi diri hatiku, dan mungkin dapat plusnya duit itu, Kak. Pelan-pelan sih, ibuku tetap maunya aku di kantor PNS sebenarnya. Coba PNS dulu ya, ini ada buka bla bla bla, cuma aku merasa aku kayaknya udah nggak bisa deh di kantor, aku maunya nari. Jadi sambil pelan-pelan, dan ketika aku sudah bisa membantu orang rumah, jadi kayak mereka kayak lagi ini aku bisa kirim dan sebagainya, ternyata melebihi ekspektasi dan bisa keluar. Jadi mereka melihat itu itu kayaknya achievement sesuatu hal yang luar biasa ya. keluar Keluar negeri. negeri ya, keluar negeri. Jadi kayak kok dia jadi makin sering keluar negeri ya semenjak dia resign gitu. Jadi ibuku mulai kayak menyadari kalau ya udah nggak apa-apa, dia mau mengejar impiannya dan akhirnya mungkin dilegowoin gitu. Karena menurutku kalau aku memilih nari tapi ibu tidak restu, jadinya agak berat mungkin dari rezekinya ya. Baik. Minum dulu. Boleh. Podcast ini disponsori oleh nggak ada sponsornya. Belum ya, nanti udah dapet ya Tas mudah-mudahan. dulu kita. Bosan gak sih Kak ceritaku? Enggak lah. Enggak ya? Enggak apa-apa, itu yang menarik. Menarik itu justru, ya makanya aku bilang bahwa jangan-jangan podcast ini lebih menarik dari tarinya itu sendiri. Karena justru personalnya itu loh. Iya. Tarikan ceritamu itu loh. Karena kelasmu riuh rendah dengan semua orang yang pengen menikmati. Tapi mereka juga tidak punya kesempatan barangkali loh nongkrong ngopi sama kamu untuk dengerin kamu ngomong. Nah ini menurutku cara yang baik. Cara yang menyenangkan. Kita nyambung lagi. Kalau tadi sudah ngomongin tentang ibu dan restunya, orang tua dan restunya, dan kamu sudah bisa kemana-mana ke luar negeri karena tari itu sendiri. Sekarang bolehkah disebutkan satu aja pencapaian terbaikmu sebagai Hanafi yang hidup di dunia tari itu yang sangat meaningful banget gitu di kamu sampai hari ini, itu apa? Aku bisa pergi ke luar negeri selama sebulan, ikut kelas setiap hari dengan nyaman, dengan duitku sendiri. Oh, di mana itu? Ke LA Amerika. Oh, iya. Nah, jadi ini yang kemarin yang kedua kali aku ke LA. Yang pertama karena memang untuk kompetisi dance, dan balik lagi itu kayak mimpi awal aku. Kenapa aku resign, aku tuh pengen bisa pengen pergi ke Amerika salah satunya, dan dulu mikirnya itu kayaknya nggak mungkin terjadi gitu. Dan menariknya setelah aku resign 1 tahun kemudian, nggak tahu gimana Tuhan memberikan kesempatan aku untuk bisa ke Amerika bareng-bareng waktu itu timnya The Blaze NRG, kita lomba WOD dari Indo, terus ikut championship. Kita masuk dari 20 peserta yang junior itu kita masuk jadi peringkat 5. Oh wow. Ya, peringkat 5. Nah, setelah peringkat 5, 10 besarnya dilawan lagi sama yang dewasa. Sudah pasti tidak menang karena lawannya dewasa. Ini range umurnya berapa? Dari SD kelas 5 sampai SMP kelas 3 kalau nggak salah. Berapa total anggota? Orangnya 21 di Indo. Pas ke LA itu 20 orang. Wow. Ya. Itu ngurusnya anak-anaknya dan ibu-ibunya. Oh jelas, iya. Jadi kayak double job kayak ya. Family trip ya. Ya, tapi menyenangkan sih karena itu salah satu hal yang aku tidak
pernah bayangkan akan terjadi. Dan itu eventnya ya jujur aku tidak pernah sebagai peserta untuk kompetisinya kan. Dan tiba-tiba jadi salah satu coach yang untuk membantu mereka. Dikasih kepercayaan. Tentu saja aku tidak yakin dengan diriku sendiri. Tapi waktu itu diyakinkan sama Miss Erin kayak, lo bisa loh, kayak you can do it, gitu, percaya. Terus balik lagi ke situ, dan setelah beberapa tahun kemudian ternyata aku menabung untuk bisa berangkat lagi ke sana sendiri. Sebelumnya rame-rame. Ini akhirnya aku berangkat sendiri dengan tabungan yang aku tabung cukup lama. Jadi kayak aku merasa kayak, oh aku bisa ya, bisa sampai di titik ini. Karena jujur bukan berangkat dari keluarga yang bukan yang berkelebihan, cukup, tapi tidak bisa lebih mintanya. Kayak ya udah segitu aja gitu, dan tidak expect aja ternyata nari bisa membawaku sejauh itu. Ya, menarik sekali. Selanjutnya Hanafi sekarang kerja di sebuah kelompok tari, company atau apa gitu? Atau freelance? Freelance. Aku tidak mau ada keterikatan sih, karena memang kayak lepas dari kantor tuh maunya memang kan sendiri. Tapi aku punya satu tempat yang aku merasa nyaman untuk membuat ruang kelas atau berekspresi atau apapun itu sekarang di Studio Steps Dance. Jadi sekarang sudah masuk di salah satu tim untuk menggodok ide dari studionya. Dan menariknya ternyata mindsetnya pada saat aku dulu sebelumnya sebagai teacher doang, ketika masuk ke dalam sistem kerjanya studio itu lumayan jadinya ada, oh ternyata seperti ini ya, tidak bisa mengikutin ego kita. Kita sebagai penari kan kita maunya kayak wah harus yang bagus banget atau apa, pasarnya nggak peduli, pasarnya harus ngikutin aku gitu. Ternyata tidak bisa seperti itu. Jadi belajar sesuatu hal lagi yang baru. Ya, jadi memanage, memperhatikan pasarnya, penikmat tarinya, terus keinginan-keinginannya, menghadirkan persona-persona pengajar untuk menempati posisinya, apakah ini tepat gitu. Teman-teman tahu Steps Dance Academy? Kalau nggak tahu ini ada di bawah. Yang edit biar agak kerja ya. Ya, alias Kasiko sendiri ya. Jangan lupa ada kelas aku sama Kasiko juga. Mohon datang ya, dukung kami. Ya, karena ini cara kami bekerja teman-teman. Ini cara kami menghadirkan diri kami di tengah-tengah kehidupan ini. Marketnya yang harus kami antisipasi, makanya cara ini yang terbaik. Ada suka duka dalam memanage sebuah program-program kelas, artinya mendatangkan guru atau menghadirkan marketnya itu ada suka dukanya, boleh diceritakan? Kalau sukanya dulu deh, dukanya nanti. Kalau studio sukanya mungkin kayak kita bisa memberi ruang untuk banyak orang untuk bisa men-sharing ilmunya gitu sih, dan banyak juga akhirnya ketemu orang-orang yang mungkin tidak percaya diri atau kayak awalnya terus ketika mereka ikut kelas mereka merasa senang sekali, terus ketemu lingkungan yang mungkin positif, karena kelas itu menurutku adalah salah satu tempat yang sportif sekali gitu, kayak wah let's go you can do it, karena itu tidak kita dapatkan kan di kehidupan sehari-hari, kayak tiba-tiba teriak-teriak kayak orang gila. Jadi kalau dikit semua sampai dulu lempar sepatu gitu, topi dan sebagainya. Jadi menurutku kelas itu tuh kayak satu hal yang membuat kita tuh tetap semangat untuk menjalani hidup gitu, dan itu menyenangkannya sih Kak, bisa ketemu banyak orang, bisa kasih wadah. Kalau nggak enaknya sih, kalau dukanya ya kalau kelasnya nggak jalan ya. Kalau sepi ya. Ya sepi. Ya itu realistis aja ya, kayak orang sebenarnya buka studio tari itu sama aja kita dagang gitu, produk jasa. Ketika penikmatnya, pembeli kelasnya banyak ya kita aman tentram, tapi ketika nggak ada ya itu membuat kita juga agak khawatir. Benar juga.
kita berapa menit nih? 24 menit, masih ada sekitar sekian menit. Ini berarti apa Sebentar lagi ya. segmen terakhir ya. Oke. Eh, Berarti flash mob. oh iya, nanti ada beberapa orang di belakang sini tem gitu. Dikasih ke perform ya. Enggak. Oke. Hanafi masih ada mimpi yang Mimpi. pengen dicapai di tahun 2026, biar kayaknya apa mimpi tahunan Iya, aja iya. dulu. Adakah? Jujur setelah dari 2025 kemarin apa ya, kayak hidupnya tuh di-reset lagi gitu. Karena aku kecelakaan kan Kak. Jadi patah tulang Di mana di posisi? di sebelah sini. Oh. Jadi ada momen kayak wah ini berakibat fatal buat karirku juga gitu kan mikirnya. Terus ya udahlah nggak apa-apa di jalan. Di awal sih sedih ya. Kayak apa nih sampai kapan nih bisa kayak gini gitu. Karena satu lagi dapur harus ngebul ya. Oh. Bukan cuman aku doang, sometimes aku juga harus membantu orang rumah juga gitu dan jadi mulai kepikiran, tapi ternyata dari momen itu tuh kayaknya aku disuruh untuk kayak nggak apa-apa loh mulai dari awal lagi gitu. Nggak harus dikejar semuanya. Karena mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu aku harus ini jadinya capek tapi nggak berasa. Ya. Setelah itu mungkin badannya sudah ini capek, otaknya kayak pengennya gerak terus. Yeah. Di situ aku di tahun kemarin aku merasa aku tidak punya goal sama sekali. Jadi cuman sekedar hidup saja gitu, hidup senang, tidur-tiduran, nonton ternyata tuh senang juga. Tapi lama-lama kok nggak narik jadi seneng ya. Jadi harus badannya nggak boleh males nih. Setelah itu balik lagi ke 2026 ternyata aku merasa kayaknya ini udah cukup dari istirahatnya, coba dicari sesuatu hal lagi dan karena kasihku juga menanyakan apa mungkin goalsnya sekarang kepikiran kalau dulu sih aku ada satu goals aku pengen jadi koreografernya idol Korea. Ya, Okay. tapi balik aku tidak pernah mengharuskan kalau goalsku itu harus tercapai. Tapi gimana caranya, aku harus terus latihan, aku harus bikin sesuatu hal biar ketika kesempatan itu datang, aku sudah siap. Tapi sekarang mungkin pengen membuat karya sendiri yang dipertunjukkan, itu mungkin menarik sih. Kayak pameran galeri foto, video, terus ada pertunjukan, mungkin itu juga satu hal yang menurutku itu cukup menyeramkan buat aku kayaknya. Tapi aku menangkap poin yang sangat menarik dari Hanafi gitu, tentang apa itu mimpi, apa itu preparasi, apa itu kesempatan hadir. Mimpi itu harus ada, tapi kamu harus memegang itu materialnya, yaitu apa ya, melakukan persiapan gitu. Karena kalau kesempatan hadir gitu, kamu nggak telat untuk segera lompat ke dalamnya dan kamu akan kebawa kesempatan itu jauh kemana gitu. Nah, aku pikir ini konteks di sini kita tidak menggurui siapapun, tapi siapa tahu ada hati-hati bukan hati-hati, ada hati banyak hati yang terketuk gitu untuk menyiapkan diri dari segala mimpi gitu. Karena kan aku khawatirkan banyak banget orang-orang yang sering banget nanya ke aku, karena aku mungkin udah dianggapnya penari dengan usia yang cukup banyak gitu. Bagaimana menjadi kasihku gitu loh. Aku bilang aku nggak tahu mempersepnya apa gitu. Tapi ya lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Kayak pikir sama apa yang kamu sampaikan gitu. Realita yang ada itu kita tidak bisa hanya sekedar menunggu kalau kita tidak menyiapkan gitu. Karena pada kenyataannya kita harus sepakati, tari tidak hanya sekedar fisik. Kamu ganteng, kamu cantik, kamu tinggi, dengan apa proporsional yang rapi, nggak gitu. Akan hilang nantinya kalau sudah makin banyak umurnya. Nah, kalau kita nggak melengkapi segala hal itu, kan ada titik yang gitu. Ternyata nggak secukup itu gitu. Nah, ini menjadi perenungan bersama sih. Aku juga langsung merenung gitu. Karena kan kita kan hari demi hari kan kita ketemu dengan yang kita bilang murid, teman, penikmat kelas gitu. Jadi ya seyogyanya kita renungkan bersama ruang-ruang ini gitu. Oke, itu jempolin dulu, mantep.
Oke, apalagi ya? Apa yang menurut satu pertanyaan ini kayaknya menuju ending. Janji ya. Serius? Iya, aku menuju ending. Hanafi, eh, seseorang yang kamu idolakan, yang membuatmu terjaga sampai hari ini untuk terus maju di dunia tari aja dulu. Jadi biar nggak kemana-mana, tari aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada, aku apa menahan diriku menjadi penari, koreografer, pengajar dan sebagainya karena aku melihat dia. Atau jangan-jangan nggak ada. Aku mengejar karena aku melihat sosok yang lain. Monggo. Kalau untuk yang sebenarnya banyak sih Kak, tapi Oke. aku tidak apa ya? Aku mengambil masing-masing ya poin-poin dari Oke. masing-masing orang dan aku merasa bahkan bukan dari penarinya doang gitu, ada dari murid juga gitu. Apa ya mereka melakukan ini gitu. Justru terinspirasi karena Terinspirasi mereka. dari mereka Oh, juga. nice. Jadi aku berusaha untuk tidak mengikuti satu orang saja, tapi kayak banyak orang yang bisa aku inspirasikan. Oh, gitu. bagus. Gitu sih, Kak. Oke. Sip. Oke. Semoga menjawab ya. Lu menjawab banget, nggak apa-apa. Gitu. Aku pun juga bingung kalau aku ditanya siapa ya. Iya. Aku nanya gini terus aku nanya sendiri. Aku nggak tahu juga karena aku ambil A-nya di sini, Mengidolakan B-nya diri di sendiri sini. kalau kasih Enggak, jangan bahaya. Kayaknya di situ dulu ya guys. Kita obrolannya dicukup-cukupin dulu. Semoga nanti ada chapter kedua bersama Hanafi di wilayah obrolan yang lain. Amin. Tapi intinya semoga ini menjadi obat pelepas itu keingintahuan tentang Hanafi, tentang koreografer. Tentang aku enggak Ya, dong. kita nggak tahu loh. Tentang Hanafi kan viral ya. Tentang Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas atensinya mempertahankan diri bersama kami sekian menit ya. Bahwa Circle Cyclodes itu adalah kesadaran untuk secara kolektif kita bersama-sama mempertahankan ekosistem tari. Jadi mohon tetap pantengin kami ya. Ini adalah episode 1 pilot project tos dulu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kasiko. Akan hadir juga setelah ini persona-persona karakter-karakter yang berbeda-beda tentunya ya. Di kesenian ya. Di kesenian terutama tari dulu supaya apa kita ngomongin tentang circle tarinya supaya aman. Tolong tulis di kolom komentar menurut teman-teman di rumah siapa yang menarik untuk diulas, tuliskan namanya, nanti aku coba approach mau apa enggak ngobrol. Itu aja dulu ya. Nanti kalau mau ngobrol sama Kasiko aku bisa jadi host. Oh siap, lu kok malah dibalik orang aku pengen. Ini aku sebenarnya sedang belajar ya teman-teman. Ya orang-orang juga butuh Kasiko juga ya untuk ngobrol ya. Belajar cerewet ternyata susah banget, aku cerewet di depan apa kelas di dalam kelas itu nyaman tapi di sini susah. Iya, tapi nggak apa-apa. Nervousnya adalah untuk kebaikan belajar bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Yuhui.